dalam acara Simposium Kepemudaan dan First Meet anggota baru Pemuda Magetan Institute tahun 2025 dengan tema Mengenal, Mengikat, dan Menguatkan Sinergi Bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fitria Dinasari sebagai moderator yang akan memandu perjalanannya acara pada sore hari ini. Baik, teman-teman dan hadirin sekalian, memasuki acara yang pertama yaitu perkenalan anggota baru pemuda anggota institut. Kami persilahkan kepada rekan-rekan anggota baru untuk memperkenalkan diri secara singkat, yaitu nama, asal kecamatan, kesibukan sekarang, dan tentunya harapan kedepannya untuk pemuda Magetan. Mari kita sambut dengan penuh semangat. Aplaus untuk kita semua. Baik, bisa diperkenalkan mulai dari Mbak Dinda. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Miftahul Jana, asal saya dari Kecamatan Parang, dan kesibukan saya sekarang adalah berkuliah. Dan harapan saya untuk organisasi pemuda institut ini semoga kedepannya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Terima kasih. Baik, dilanjutkan untuk selanjutnya Mas Muhammad Isna nih. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya asal dari Kecamatan Magetan. Saya sekarang sedang masih kuliah. Harapan ke depan untuk pemuda dan institut ini menjadi untuk kaum muda yang maju ingin mengajukan di daerah Magetan ini. Terima kasih. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama ya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Nurus Salam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurus Salam dari Kecamatan Magetan. Kesibukan saya sedang kuliah dan harapan untuk pemuda Magetan Institut ya semoga semua sinergi pemuda Magetan menjadi satu untuk memajukan daerah Magetan sendiri. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Nurus. Kita lanjut aja ya perkenalannya ke Mbak Diah Ayu Puspita mungkin. Bisa dipersilahkan untuk perkenalan diri, Mbak. Ini sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Jelas Kak Dia, aman. Oke, siap. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspitaningrum, asal dari Desa Simbatan, Kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Magetan. Untuk sekarang, kesibukannya baru ini ya, fresh graduate dari ITS, Institut 10 Teknologi 10 November, terus sekarang kerja juga sebagai Data Analysis and Research di WOREC, itu US Technology Company.
di Surabaya ya cabangnya untuk kantor saya sekarang. Terus selain itu juga ada beberapa kesibukan lain. Sekarang aktif sebagai Wakil Bendahara Umum HMI Cabang Surabaya, terus di Himpunan Pengusaha Alumni ITS, terus ada Himpunan Pengusaha KAHMI atau HIPKA Jawa Timur, terus ada beberapa proyek juga yang sekarang lagi ada kolaborasi juga ya, kolaborasi beberapa proyek itu sekarang lagi ada pembangunan pabrik garam di Madura, kolaborasi dengan BUMN PT Garam sama ITS juga. Terus ada HIPKA Academy itu semacam bootcamp pemberdayaan UMKM yang ada di Jawa Timur. Terus ada project kecil-kecilan juga sih sekarang podcast ya, podcast itu kolaborasi sama Ca Arif Afandi, mantan wakil wali kota Surabaya yang pernah jadi Pemret Jawa Pos juga. Terus ya mungkin itu dulu aja. Sekian dari saya, terima kasih. Oh ya, harapannya semoga kita sebagai anak muda ya, anak muda itu bisa saling bekerja sama dan juga berkolaborasi untuk bisa menciptakan dampak positif, terutama karena kita sama-sama berasal dari Magetan ya, itu bisa membuat impact positif bersama itu untuk kemajuan Magetan. Terima kasih. Wow, keren banget ini Mbak Diah dengan pengalaman-pengalamannya ya. Salam kenal Mbak Diah. Salam kenal. Oke, baik selanjutnya akan disambung sama Mas Arfe. Saya persilakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arferiana Firmansyah, asal dari Kecamatan Parang. Harapan saya buat pemuda Magetan Institute, semoga dapat menjadi ruang tumbuh tentunya ya untuk kita semua berkembang dan lain halnya, dan ruang untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan Magetan, daerah kita tercinta ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Arfe. Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa ini Mas Arfe? Oh iya, untuk kesibukannya saya sebagai mahasiswa aktif di berbagai organisasi juga dan UKM-UKM yang berada di kampus ya gitu, Kak. Oke, baik. Salam kenal untuk Mas Arfe. Dan saya ingin tahu pertanyaan ketika Oke, kita lanjut sesi perkenalannya ke Mbak Niken ya. Saya persilakan untuk Mbak Niken untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Niken Anjersari dari Desa Milangasri, Kecamatan Panean. Harapan saya ikut organisasi ini adalah untuk menambah relasi dan berkontribusi untuk kemajuan Magetan. Kesibukan saya saat ini menjadi guru di Kabupaten Madiun dan pengajar bimbel. Sudah, Mbak. Makasih. Oke, baik, makasih Mbak Niken. Salam kenal. Selanjutnya akan dilanjutkan kenalan oleh Mas Teddy. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Muroni dari Kecamatan Poncol.
kesibukannya saat ini saya fresh graduate dan juga lagi aktif di beberapa organisasi. Untuk harapan bagi organisasi pemuda Magetan, yakni semoga dapat menjadi wadah bagi pemuda Kabupaten Magetan dalam bertukar gagasan intelektual maupun kreativitas yang nantinya diharapkan dapat menciptakan pemuda-pemuda terbaik, pemudi-pemudi terbaik Kabupaten Magetan yang nantinya akan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan maupun peradaban di Kabupaten Magetan dan menjadikan Kabupaten Magetan sebagai kabupaten yang unggul dan sejahtera. Seperti itu. Terima kasih. Saya ucapkan makasih dan salam kenal Mas Teddy. Kita lanjut ke Mas Akikul Putra. Saya persilahkan untuk perkenalan diri. Oke, baik, terima kasih. Disampaikan kepada Kak Moderator ya. Perkenalkan, nama saya Akil Putra, saya dari Kawedalan. Terima kasih. Dicukupkan. Mungkin bisa disambung untuk asal kecamatan dan kesibukan sekarang itu apa, dan harapan kedepannya untuk pemuda Magetan itu apa, Mas? Baik, tadi juga sudah disampaikan sebenarnya bahwasanya saya dari Kawedanan. Kemudian untuk kesibukan saat ini masih fresh graduate. Untuk harapannya semoga harapan saya seperti harapannya teman-teman. Itu saja, cukup disampaikan. Untuk sesi perkenalan saya cukupkan. Semoga kedepannya kita bisa berkumpul secara tatap muka, dan harapannya kedepannya kita tetap solid. Untuk sesi pemateri itu yang pertama sambutan sekaligus pengenalan mengenai Pemuda Magetan Institute yang akan disampaikan oleh founder Pemuda Magetan Institute, yaitu sahabat Muhazar Sahis Pradana. Kepadanya saya persilahkan. Cek. Apakah suara saya sudah terdengar, sahabat-sahabati? Sudah, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sahabat-sahabati, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Sais Pradana. Saya berasal dari Kecamatan Magetan, Kelurahan Selosari. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Singkat saja, mungkin saya langsung ke pengenalan terkait organisasi atau komunitas Pemuda Magetan Institute ini. Mungkin Kak Moderator bisa disampaikan slide yang sudah saya kirimkan tadi. Ya, oke. Ya, sebelumnya berbicara gerakan pemuda itu kan perlu banyak kolaborasi stakeholder di situ. Pun dalam konteks Kabupaten Magetan, kita itu sebenarnya pemuda Magetan itu sudah bisa mencapai dalam tingkatan untuk menggerakkan Magetan ini menjadi salah satu kabupaten yang produktif di Indonesia. Tetapi ada beberapa banyak tantangan yang kiranya itu perlu kita benahi bersama, ya kan. Nah, mulai dari
infrastruktur pendidikan yang ada di Magetan yang masih tersentralkan di wilayah perkotaan, terus wilayah perekonomian yang masih belum terlalu mensupport golongan-golongan pemuda, sampai ranah kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang per hari ini Kabupaten Magetan itu mulai kehilangan sifat gotong royongnya. Nah, makanya di sini kami dari Pemuda Magetan Institute itu berinisiatif untuk membangun kembali empat gerakan di Kabupaten Magetan. Nah, tapi sebelum itu Pemuda Magetan Institute sendiri itu mempunyai empat isu gerakan. Isu gerakannya apa saja? Yang pertama itu isu pendidikan, yang kedua isu ekonomi, dan yang selanjutnya isu sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir yang sangat dekat dengan kita yaitu isu kepemudaan. Nah, di sini mungkin saya akan lebih memaparkan secara program yang nantinya akan dijalankan oleh Pemuda Magetan Institute. Mungkin bisa lanjut ke slide nafas gerakan, Mbak. Nah, di sini empat pilar nafas gerakan Pemuda Magetan Institute itu yang pertama ada pemuda berdaya, ekonomi bangkit. Yang kedua itu ada berjejaring, bergerak dan peduli. Yang ketiga mencerdaskan, membebaskan dan menguatkan, dan yang terakhir itu dari pemuda oleh pemuda untuk Magetan. Sorry, di sini saya tadi buatnya tipe ini. Nah, dalam subsektor isu yang pertama yaitu pemuda berdaya dan ekonomi bangkit, kami itu ingin melihat bahwasannya kemandirian ekonomi itu perlu digerakkan dari kalangan pemuda. Sehingga apa? Magetan ke depannya nanti itu mempunyai perekonomian mandiri. Nah, perekonomian mandiri ini itu seperti apa? Ya, yang pertama gerakan pemuda itu harus berpihak pada penguatan ekonomi lokal tuh. Berbicara Kabupaten Magetan, ekonomi yang paling dekat dengan kita itu banyak sekali sebenarnya. Terutama kita didukung oleh kondisi geografis pegunungan. Jadi pemanfaatan pertanian itu harus segera dikuatkan. Pun sampai nanti di wilayah pemasarannya bagaimana itu kita harus mulai digitalisasi di sana. Yang kedua kita bisa melalui juga pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM di sini itu bagaimana? Yang pertama kita tuh akan mengakses di wilayah pelatihan dan juga fasilitasi kewirausahaan. Mulai dari syarat-syarat untuk melegalitaskan usaha itu nanti kita bantu di situ. Selanjutnya fasilitasi lanjutannya itu ke sertifikasi halal dan lain sebagainya. Dan banyak hal lah di subsektor ekonomi ini nanti yang akan kita kerjakan bareng-bareng sahabat-sahabat. Dalam ranah sosial kita mempunyai nafas yaitu berjejaring, bergerak dan peduli. Nah, di sini Pemuda Magetan Institute harapannya ke depannya itu dapat membangun solidaritas gerakan di seluruh elemen pemuda Magetan entah itu yang di Magetan ataupun yang secara keseluruhan itu per hari ini masih terpeta-petakan sedang berdiaspora di luar Magetan di situ. Nah, harapannya pemuda Magetan ini menjadi satu wadah bersama yang nantinya semua potensi-potensi terbaik Magetan itu dapat bersinergi itu. Harapannya di situ. Nah, ini sebenarnya nafas ini pun nanti akan berkaitan dengan nafas dari pemuda oleh pemuda dan untuk Magetan. Nanti hasil kolaborasi ini harapannya golongan pemuda itu bisa memajukan Kabupaten Magetan. Memajukannya dalam ranah apa? Nah, terutama kita akan fokus di sektor ekonomi dan pendidikan untuk tahap awal. Nah, harapannya ke depannya dalam semua aspek ini isu itu nanti kita bisa terjun bareng-bareng karena dengan banyaknya kolaborasi yang ada, saya yakin semuanya nanti subsektor ekonomi itu bisa digerakkan.
mulai dari tataran sosial, pendidikan, ataupun di dalam ranah politik pun kita nanti bisa bareng-bareng ke sana, sahabat-sahabat. Jadi representasi pemuda itu memang benar-benar nyata. Biar seperti Bung Kelvin ini yang sekarang menjadi representasi pemuda di DPRD Magetan itu sebagai salah satu contohnya. Nah, terus yang selanjutnya itu dalam isu mencerdaskan, membebaskan dan menguatkan. Persoalan pembangunan manusia itu diawali dari pendidikan. Pun Theodore Weishaupt itu di jurnal tahun 1961 itu menyatakan bahwasannya pembangunan manusia itu diawali dengan investasi dalam hal pendidikan dan juga hal kesehatan. Nah, dari situ saya mengamini bahwasannya untuk membangun pembangunan manusia itu diawali dari pendidikan. Nah, Pemuda Magetan Institute akhirnya itu mendorong bahwasannya pendidikan itu hal pokok. Dan bagaimana wacana pendidikan ini itu tidak hanya untuk mengejar ijazah saja. Itu harus kita tarik garis bawah tuh. Bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya pendidikan itu sebagai ranah kita untuk berpikir, bergerak dalam semua tindakan kita tuh. Sehingga apa yang kita wacanakan itu nggak hanya sebatas formalitas ke depannya. Nah, mungkin itu secara singkat untuk 4 nafas gerakan Pemuda Magetan Institute. Next slide, Mbak. Nah, sebenarnya tadi sudah saya singgung beberapa orientasi gerakan. Lah, lebih taktisnya itu untuk jangka pendek dalam beberapa subsektor itu kita akan mencoba untuk beberapa gerakan ini. Dalam subsektor ekonomi kita akan mulai mendorong literasi dan pelatihan kewirausahaan muda. Yang kedua, kita mulai menumbuhkan gerakan usaha mikro dan menengah berbasis komunitas dan desa. Yang ketiga, membuat ekosistem ekonomi alternatif, entah bisa melalui koperasi ataupun beberapa subsektor ekonomi kreatif lainnya. Yang selanjutnya, itu bagaimana yang paling utama sebenarnya, kita menjadikan pemuda itu sebagai pelaku, bukan sebagai korban dari sistem ekonomi. Yang kedua, dalam ranah sosial, kita akan mulai menghidupkan lagi nafas-nafas gotong royong dan juga nafas kepekaan sosial. Jadi dengan per hari ini kan lagi rame ya terkait beberapa isu nasional tuh. Nah, kita itu bagaimana bisa mendorong kepekaan sosial itu di ranah kepemudaan yang ada di Magetan tuh. Yang selanjutnya itu kita juga nanti itu akan mulai belajar dengan aksi-aksi advokasi dan juga kebantuan sosial berbasis komunitas tuh nantinya. Yang tiga itu menjadi penghubung antara masyarakat akar rumput dan pembuat kebijakan di situ. Nah, di sini peran Pemuda Magetan Institute itu tidak hanya terjun ke masyarakat saja, tetapi apa aspirasi yang ada di masyarakat nanti kita sampaikan ke pembuat kebijakan, entah itu melalui Pemda, DPRD nantinya, ataupun kalau misalkan kiranya kita perlu ke instansi yang lebih tinggi, kita bisa ke instansi yang lebih tinggi. Karena kita masih mempunyai beberapa akses jaringan yang kiranya bisa memfasilitasi pembuatan kebijakan itu. Nah, harapan terakhirnya apa? Teman-teman Pemuda Magetan Institute ini itu tidak hanya cerdas secara pemikiran ataupun gerakan, tetapi kita itu harus juga mampu tanggap dan juga peduli terhadap realitas yang terjadi pada hari ini. Lanjut itu ke pendidikan. Nah, di wilayah pendidikan kita akan mengawalinya dari akses literasi itu. Harapannya ke depannya itu kita mempunyai perpustakaan sendiri. Itu paling minimal. Tetapi sebelum ranah ke perpustakaan mandiri ini, kita awali dengan akses literasi itu melalui digital.
Nah, mungkin nanti kita akan mulai mengumpulkan beberapa buku-buku digital yang akhirnya itu bisa dibaca oleh kawan-kawan yang sekarang akan berproses di Pemuda Magetan Institute. Yang kedua, Pemuda Magetan Institute akan membuat ruang pendidikan alternatif tuh di sana. Entah itu nanti melalui diskusi publik, diskusi tematik, ataupun kedepannya itu juga ada beberapa kegiatan informal ataupun non formal yang akan kita jalankan sesuai dengan basis isu yang akan kedepannya kita eksekusi bersama. Nah, harapannya apa? Harapannya dari teman-teman Pemuda Magetan Institute yang akhirnya nanti itu fokus di isu pendidikan, kita ini mampu menjadi fasilitator pendidikan di ranah masyarakat. Harapannya seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, yang selanjutnya itu pada isu kepemudaan. Dalam isu kepemudaan, kita yang pertama itu harus mampu mendorong keterlibatan kawan-kawan kita yang hari ini itu berdiaspora di mana-mana ini untuk menyatukan suara pemuda itu dalam satu forum yang nantinya itu kita ke depan nih itu juga terlibat dalam pengambilan keputusan publik di situ, terutama dalam sektor Kabupaten Magetan. Yang kedua, kita akan menciptakan pemimpin-pemimpin muda ke depannya ini. Pemimpin yang beretika, berwawasan, dan berani. Beraninya ini dalam sektor apa saja? Berani kita sebagai pembantu, mensinergikan kegiatan-kegiatan kita dengan pemerintahan, entah itu nanti dengan Pemda, organisasi kemasyarakatan yang ada di Magetan, ataupun organisasi kepemudaan yang ada di Magetan saat ini, atau nanti bisa juga kita akan berkolaborasi dengan DPRD Magetan. Jadi itu nanti sesuai dengan basis apa yang mau kita jalankan, kawan-kawan. Nah, itu akhirnya berkolerasi dengan targetan yang ketiga tuh akhirnya. Itu kita akan mencoba untuk menyatukan komunitas pemuda lintas latar belakang akhirnya untuk bergerak bersama. Lah, contohnya kayak teman-teman yang hari ini di IPNU, kita ajak tuh kolaborasi bareng-bareng. Atau teman-teman yang sekarang di HMI Magetan, kita ajak kolaborasi. Terus teman-teman yang ada di PMI Magetan, kita ajak kolaborasi. Pemuda Muhammadiyah kita nanti ajak kolaborasi. Jadi semua elemen itu nantinya akan bersinergi untuk membangun Kabupaten Magetan. Jadi gerakan Pemuda Magetan itu biar nggak tersegmentasikan oleh latar belakang tertentu. Harapannya di situ, kawan-kawan. Nah, akhirnya dari beberapa orientasi gerakan tadi yang tujuan akhirnya itu kita dapat membangun regenerasi kepemimpinan lokal yang progresif dan transformatif. Itu yang poin utama dalam sektor kepemudaan ini. Mungkin bisa dilanjutkan ke yang selanjutnya, target. Nah, mungkin untuk dalam wilayah targetan ini saya menggunakan pendekatan pendidikan ya, kawan-kawan. Ada basis afeksi, kognisi, dan psikomotorik di sini. Mungkin teman-teman yang per hari ini sudah terjun di lingkup pendidikan akan lebih mudah memahami target kualitatif ini. Nah, dalam isu perekonomian, secara afeksi itu kita memiliki keberpihakan pada ekonomi rakyat dan beberapa poin di situ. Dalam ranah kognisinya, sebenarnya ini yang paling dasar ya. Sebelum kita menyentuh ranah afeksi dan psikomotorik, kita itu harus memahami konsep ekonomi kerakyatan, terus ekonomi UMKM, ekonomi koperasi, dan diversifikasi ekonomi. Dalam konteks Magetan, kita nanti akan belajar untuk diversifikasi ekonomi lokal berbasis pendataan apa kiranya sektor ekonomi yang mampu dikembangkan bersama di ranah Kabupaten Magetan.
Nah, selanjutnya itu dalam ranah sosial kemasyarakatan, kita nanti akan mencoba diawali dengan memahami struktur sosial, dinamika masyarakat, dan juga pendekatan-pendekatan advokasi yang nantinya akan bersinergi dengan beberapa instansi terkait ke depannya. Dalam ranah pendidikan, uh, ranah pendidikan ini yang paling dasar itu kita harus memahami konsep pendidikan kritis. Konsep pendidikan kritis ini itu pernah dikenalkan oleh Paulo Freire. Jadi pendidikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tuh. Nah, pendidikan membebaskan pun sebenarnya itu juga salah satu keterkaitan dengan konsep pendidikan kritisnya Paulo Freire. Atau kalau kita menggunakan pendekatan lain, kita bisa menggunakan pendekatan Antonio Gramsci di wilayah intelektual organik nantinya. Nah, yang paling penting di ranah ini itu literasi masyarakat. Jadi sebelum terjun ke masyarakat itu apa aja kita harus mempelajari dulu untuk meningkatkan akses intelektual masyarakat itu kita harus ngapain. Nah, per hari ini itu yang mari kita nanti ciptakan suatu pembacaan yang jelas untuk meningkatkan indeks literasi itu di Magetan. Nah, akhirnya dari beberapa hal itu kita kan akan mengenal dengan isu ketimpangan akses pendidikan, sahabat-sahabat. Nah, sebenarnya lebih jauh dari itu dalam ranah psikomotoriknya harapannya semua akses beasiswa yang ada sekarang di Indonesia, teman-teman nanti harus mengetahui. Nah, per hari ini, alhamdulillah kemarin saya mengawal beberapa beasiswa pendidikan, terutama untuk S1. Itu yang pertama itu pendidikan beasiswa Indonesia Bangkit dari Kemenak. Alhamdulillah tadi kemarin saya memfasilitasi 25 orang dan 3 orangnya lolos sebagai penerima beasiswa. Terus dengan beberapa beasiswa-beasiswa lain, beasiswa Cendekia Basnas, beasiswa LPDP, sampai beasiswa Bank Indonesia. Di situ kemarin alhamdulillah ada beberapa yang kita fasilitasi dan akhirnya lolos menjadi penerima beasiswa. Tapi sebelum ke langkah beasiswa, itu yang paling dasar itu kita mengenal dengan konsep pendidikan terlebih dahulu nantinya. Nah, terus di ranah kepemudaan untuk target kualitatifnya ini apa? Nah, target kualitatifnya, saya akan fokus di wilayah kognisi ya. Kita itu harus mulai memahami terkait sejarah gerakan pemuda secara nasional itu bagaimana. Dari sejarah gerakan pemuda nasional itu nanti akan kita coba untuk turunkan dalam konteks Magetan. Sebenarnya dalam sejarah Magetan, gerakan pemuda itu sebenarnya udah melakukan apa saja. Kita preteli itu. Kita mulai dari per hari ini Ibnu sudah ngapain, HMI sudah ngapain, PMI Magetan sudah ngapain, dan beberapa organisasi pemuda yang ada di Magetan. Itu harus kita preteli nanti dalam konteks sejarahnya. Nah, selanjutnya kita juga harus menginventarisir nantinya apa saja peran pemuda tuh dalam wilayah pembangunan ataupun kebijakan politik publik nantinya. Ya mungkin itu sahabat-sahabat terkait apa yang yang ingin saya sampaikan terkait pengenalan dasar dari Pemuda Magetan Institute, sahabat-sahabat. Nah, per hari ini memang pada akhirnya semua akses dalam 4 isu ini itu harus kita maksimalkan semuanya. Apalagi dalam ranah perekonomian ya. Nah, harapannya itu nanti kita akan mempunyai konsep sinergitas yang kuat. Jadi pertama dalam tataran eksekutif, tataran legislatif, terus juga ada organisasi kemasyarakatan, dan di situ ada muncul satu variabel baru yang akan menyatukan ini semua, yaitu Pemuda Magetan Institute ke depannya. Nah, jadi pertama dalam ranah eksekutif kita bisa menjadi fasilitator untuk menyambungkan seluruh organisasi gerakan yang ada di Magetan. Pun kolaborasi kita dengan sesi legislatif itu juga sebagai sarana fasilitator. Jadi nanti kita sebagai
pintu komunikasi akhirnya dengan jaringan-jaringan kita yang ada di sesi legislatif dan yang dalam tataran organisasi kemasyarakatan lainnya, entah itu kepemudaan atau organisasi kemasyarakatan yang bersifat umum, kita akan menjadi fasilitator pembantu juga di situ sebagai pintu komunikasi. Sebenarnya mereka tuh mau ngapain sih kawan-kawan kita ini ataupun masyarakat ini butuh pendampingan di wilayah apa aja sih? Yang akhirnya kita akan berkolaborasi di situ. Misalkan ada organisasi kemasyarakatan itu yang fokus pada wilayah literasi media atau ya berarti di sana kita akan membantu eh, untuk akses jaringan literasi media dalam sisi eksekutif itu melalui dinas apa kita akan mencoba berkomunikasi ke sana. Terus dalam ranah legislatif itu siapa yang komisi berapa yang akan bertanggung jawab. Di sini kita akan menjadi fasilitator di sana, sahabat-sahabat. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya terkait roadmap, bukan roadmap ya, gambaran besar Pemuda Magetan Institut ke depannya. Nah, oh ya, tadi mohon maaf ini Bung Kelvin, tadi saya lupa menyapa ini sama ini Bang Bang Anggi, mohon maaf tadi saya langsung nyerocos aja tadi langsung masuk ke sesi materi. Mohon izin ini. Ya mungkin itu sahabat-sahabat mungkin bisa kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab ataupun di event-event offline kita ke depannya nanti. Terima kasih sahabat-sahabat. Tetap semangat. Mari kita jaga kolaborasi mari kita selalu bergandengan tangan untuk pembangunan Kabupaten Magetan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, oke, terima kasih untuk Bang Pradana. eh Sambutan yang luar biasa. Akhirnya kita telah tiba pada sesi inti yaitu simposium pemateri pertama kita yaitu sahabat Kelvin Kusuma Wardana selaku anggota DPRD termuda Kabupaten Magetan yang akan menyampaikan materi berjudul Peran Pemuda dalam Pembangunan Kabupaten Magetan. Sebelumnya saya akan membacakan CV Mas Kelvin sebelumnya. Nama lengkapnya Kelvin Kusuma Wardana, biasa dipanggil Mas Kelvin. Riwayat pendidikannya yaitu Sarjana Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Komunikasi di Telkom University. Riwayat pekerjaannya bekerja di Inspirasi Digital Market 2021. Kemudian pada Agustus 2023 bekerja pada Data Analysis Papua Athletic Center di PT Freeport Indonesia. Kemudian April pada tahun 2022 sampai Agustus 2023 yaitu Asisten Humas PB Pasi Maret 2021 sampai Agustus 2023. Kemudian sosial media untuk teman-teman untuk follow Mas Kelvin itu ada namanya Kelvin Kus. Bukan gitu, Mas? Oh, betul. Ya, terima kasih banyak. Waktu dan tempat saya persilahkan
Oke. untuk Sebelumnya sesi terima kasih banyak. pemaparan materi. Oke, thank you. Sorry banget tadi kepotong ya. Oke Kak, thank you banget. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Oke, yang saya hormati mungkin saudara Mas Azhar sebagai founder dan juga Bang Andri sebagai founder Smart and Fun Training ya. Dan untuk teman-teman semua yang ada di forum ini yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam forum Zoom meeting pada siang hari ini dalam acara Pemuda Magetan Simposium first meetingnya dari Pemuda Institut Magetan. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh kakak yang cantik tadi. Jadi kita ngobrol sedikit ya. Sebelumnya sudah disampaikan juga terkait tentang saya. Jadi sebelumnya saya alumni dari Telkom University, ilmu komunikasi, penjurusannya di digital marketing. Terus yang kedua saya pernah bekerja sebagai inspirasi digital, jadi social media analis. Itu dari mulai tahun 2021 sebelum saya lulus, sampai saya resign itu di 2023 Agustus. Lalu saya juga pernah bekerja di Data Analyze, Papua Athletic Center yang ada di PT Freeport Indonesia, itu hanya beberapa bulan hampir setahun. Dan juga saya merangkap sebagai staf humas bagian media di PG Pasi, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia di Jakarta. Itu mungkin singkat dari saya. Jadi kemarin sempat diajak ngobrol sama Mas Asar terkait, Mas tolong diisi ya kan jadi narasumber. Hari ini for the first time saya jadi narasumber setelah lama juga nggak ngobrol di forum-forum. Kemarin sempat temanya itu kan terkait Pemuda Magetan era digitalisasi. Jadi sedikit cerita, sorry Mbak, boleh dilanjut? Jadi secara demografi di Magetan ini mayoritas 30% itu adalah pemuda-pemudi yang memang di era sekarang dari mulai umur 19 sampai umur 35 tahun itu cukup banyak sekarang. Jadi eranya digitalisasi. Jadi kalau sekarang era lama itu sudah mulai tergerus, mulai masuk ke dalam 4.0, namun sekarang udah mulai 5.0. Jadi teman-teman bisa cek data yang saya berikan ini mulai per Juni 2024. Saya ngambil sumbernya dari sensus BPS Magetan. Itu jumlah penduduk di Magetan ini mayoritas dengan total 692.000 jiwa. Dan yang sebelah kanan ini adalah tentang beberapa kelompok usia di pemuda Magetan. Jadi pemuda-pemudi Magetan ini dari mulai umur 15 sampai 29 tahun ini mayoritas adalah 30% jiwa yang ada di Kabupaten Magetan. Makanya kalau nanti pun di pemuda-pemudi Magetan di umur yang memang produktif ini tidak bisa memberikan impact atau dampak yang signifikan juga kepada Kabupaten Magetan, ini sangat jauh lah. Karena Kabupaten Magetan ini adalah kabupaten yang terkecil juga, nomor 2 di Jawa Timur, yang memang secara demografis tadi sudah disampaikan Mas Asar bahwa kita ini berada di wilayah pegunungan begitu. Jadi untuk pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Magetan ini, semoga kedepannya bisa membantu juga untuk peningkatan dari mulai pembangunan infrastruktur ekonomi serta kesosialan yang memang ada di Kabupaten Magetan. Boleh di next ya? Sorry. Jadi pemuda Magetan ini ada 3 aspek yang memang menurut saya penting, yaitu menjadi perubahan, lalu pemuda yang berpotensi, serta pemuda dalam pembangunan. Nah, 3 aspek ini saling berkolaborasi dan juga bersinergitas. Kita sebagai pemerintah yang
selaku legislatif juga memberikan wadah kepada teman-teman pemuda-pemudi menjembatani untuk kita memberikan perubahan kepada Magetan yang lebih baik lagi. Nextnya. Nah, ini mungkin sedikit cuplikan tadi disampaikan Mas Afar juga bahwa kita sebagai pemuda yang memang dari Sumpah Pemuda di bulan Oktober nanti di 1928 itu memang kita sebagai pejuang kemerdekaan hingga saat ini kita menjadi garda terdepan, dan juga kita ini memiliki banyak tantangan juga dari mulai globalisasi, digitalisasi, dan juga persaingan ekonomi yang harapannya nanti kepada teman-teman pemuda-pemudi yang khususnya di Pemuda Institut Magetan ini bisa berperan dan juga membantu masyarakat untuk meningkatkan dari mulai UMKM, kadar ekonomi, UMK, ataupun hal-hal lain yang bisa mengembangkan di Kabupaten Magetan. Boleh next, Mbak? Nah, potensi pemuda di Magetan ini sangat banyak sekali karena mungkin mohon maaf Mas Asar dan Mas Andi, saya berada di daerah pilihan atas yaitu di Sidoarjo Pelosok Poncol. Jadi di 3 kecamatan ini saya mulai bergerak dari mulai pembangunan di sektor SDM yaitu di Karang Taruna, hal paling kecil grassroots-nya di desa. Jadi penggerak yang ada di desa ini adalah Karang Taruna. Nah, dari mulai hal kecil itu saya mulai memberikan pembelajaran dari segi pendidikan, yaitu bagaimana cara pengembangan desa ini untuk lebih maju lagi. Terus yang kedua dari sektor ekonomi, itu pemuda ini kalau memang di wilayahnya ada beberapa aspek yang bisa kita tumbuhkan, karena mayoritas orang tua yang menjalankan, jadi kita perlu bersinergi dengan pemuda untuk pengembangan tersebut. Kita mulai dari digitalisasi, pemasaran melalui e-commerce, atau teman-teman ini melalui platform media yang sekarang sudah mulai ramai dari mulai TikTok, ada IG, terus Twitter, dan juga yang lain. Ini sangat berperan penting lah, karena Karang Taruna sekarang ini sudah mulai bagus-bagus, karena kemarin saat 17-an berlangsung dari mulai tanggal 1 sampai akhir kemarin, ini antusias Karang Taruna yang ada di Magetan ini saya apresiasi sangat tinggi. Terima kasih banyak kepada pemuda-pemudi yang ada di Magetan, karena tanpa mereka hal kecil menghibur, memberikan dampak besar kepada masyarakat ini nggak ada tanpa pemuda-pemudi itu. Terus juga pemuda sekarang banyak sekali yang memang terjun di platform-platform media kayak Magetan Banget, ataupun kayak contoh Mas Asar ini sebagai foundernya PMI yang memang berperan untuk membangun Magetan juga. Itu perlulah, karena pemuda-pemudi ini tanpa kita bergerak aktif ataupun berperan itu sangat jauh gitu. Karena di Magetan ini mayoritas pemuda-pemudinya, kemarin ada berita banyak yang melancong ke luar negeri untuk mencari nafkah-nafkah untuk keluarganya, kan begitu. Tapi harapan saya untuk pemuda-pemudi yang ada di PMI ini untuk bisa memberikan peran dan juga impact juga kepada masyarakat Magetan, sehingga kita bisa berkolaborasi dan juga bisa membantu meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Magetan. Sorry, next, Mbak. Nah, ini kekuatan utama pemuda Magetan. Kemarin sedikit cerita, ya, jadi Karang Taruna yang memang menjadi fondasi kecil dan juga grassroots paling bawahnya untuk meningkatkan kemajuan desa dan juga hal-hal penting lainnya, itu kita dibutuhkan dari mulai kreativitas, energi, dan juga kolaborasi. Jadi banyak kok pemuda-pemudi Magetan yang sudah mulai melek digitalisasi, itu melahirkan ide-ide baru, kayak contohnya Mas Husenisme, kalau di Instagram nanti saya catatkan di kolom komentar, itu membuat komik ngaji. Jadi yang memang dasarnya kita kalau ngaji susah, itu kita bikin enjoy. Jadi Mas Husen ini buat komik, jadi kalau ngaji itu kita baca atau kita mendengarkan, ini modelnya komik. Itu namanya Mas Husenisme. Terus yang kedua ada namanya Mas Andi sebagai
ketua pemuda batik di Magetan juga, itu dia buat namanya di Instagram itu @zero-indonesia. Itu keren juga, dia mengenalkan batik-batik yang ada di Magetan melalui media sosial. Itu keren karena zaman sekarang susah banget melihat pemuda-pemudi itu jarang banget pakai batik, karena itu kan identitas juga bagi kita. Makanya dari mulai hal kecil itu saya bertemu dengan Mas Anggi, saya memakai produknya untuk kunjungan keluar kota ataupun menemui teman-teman yang ada di masyarakat Kabupaten Magetan, menemui masyarakat itu rata-rata untuk hal-hal formal saya memakai batik dari produk kita sendiri, dari batik Magetan, kayak contoh batik Studio Bukti, terus batik Jeruk kayak gitu. Nah, saya cross-check juga, memang pemuda-pemudi Magetan ini cenderung pasif. Tapi setelah saya mulai bergerak dan juga teman-teman dari eksekutif legislatif itu mulai bergerak memberikan wadah juga, saya melihat keaktifan teman-teman pemuda Karang Taruna di Kabupaten Magetan, khususnya pemuda-pemudi yang memang lanjut di kuliah ataupun nanti di pekerjaan, itu saya akui semangat baru dan juga nanti bisa membawa dampak perubahan untuk Magetan. Nah, selanjutnya kolaborasi yang kita berikan, wadah yang kita berikan memang kalau dari saya itu kan melalui Karang Taruna. Jadi saya modelnya belusukan ke desa untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada Karang Taruna bahwa kita ini berdampak dan memberikan impact yang sangat besar pada masyarakat, khususnya untuk desa juga, itu untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat yang memang dari dulu selalu memberikan, ayo anak muda, kita tanpa teman-teman pemuda ini susah lah untuk bergerak, seperti itu. Untuk next, Mbak. Jadi memang kita perlulah peran pemuda dalam pembangunan ini apa sih? Nah, nanti di slide berikutnya itu ada. Jadi peran pemuda di dalam pembangunan ini banyak sekali, tapi saya hanya memberikan poin-poin sedikit. Boleh next, ya? Nah, yang pertama ada motor inovasi. Jadi teman-teman ini kalau berinovasi, kita memberikan jembatan juga kepada teman-teman kalau memang perlu kita berkolaborasi dan bersinergitas. Saya siap menampung juga. Jadi banyak kok tadi yang saya sampaikan dari Mas Husen itu ide kreatif dari pendidikan, dari sektor pendidikan, itu membuat komik ngaji. Terus yang kedua ada Zero Indonesia tadi Mas Anggi, itu membantu produk UMKM khususnya batik di Kabupaten Magetan. Dan juga untuk teman-teman yang punya platform di media Magetan, itu juga membantu sekali dari mulai pariwisata yang ada di Kabupaten Magetan, itu banyak sekali bisa terekspos. Terus dari mulai pertanian itu teman-teman di wilayah barat khususnya Poncol dan juga Pelausan ini sudah mulai bergerak. Jadi banyak sekali pemuda yang mulai bertani karena di pertanian Indonesia ini menjadi bahan pokok dan juga lumbung lah untuk kita semua dalam pengembangan di Indonesia. Terus yang kedua ada penggerak sosial teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di forum ini, saya tadi mendengar banyak sekali. Jadi tadi di Mbak Diah itu tadi katanya banyak sekali pengalaman, mungkin nanti bisa memberikan impact juga dan kita bisa bersinergitas di Kabupaten Magetan untuk membangun Magetan yang lebih baik. Jadi penggerak sosial ini teman-teman yang aktif nantinya di PMI itu bisa memberikan impact atau hal-hal yang memang berdampak untuk Kabupaten Magetan. Selanjutnya, Mbak. Ini juga jadi ada digitalisasi dan juga menjaga nilai luhur. Kalau digitalisasi, teman-teman tadi Mas Asar dan juga Mas Andri ini kayaknya sudah mulai bergerak juga untuk memanfaatkan teknologi dalam memberikan promosi potensi yang ada di Kabupaten Magetan, khususnya di kepemudaan. Tadi Mas Asar, thank you banget sudah memberikan tempat juga wadah untuk teman-teman bisa mengembangkan skill dan juga memberikan impact juga kepada Kabupaten Magetan, khususnya di seperti itu. Terus jangan lupa untuk teman-teman, kita ini hidup di Indonesia. Jadi nilai luhur itu tetap kita harus jaga. Meskipun kita di era digitalisasi sudah mulai
banyak perubahan di 5.0 ini, tapi saya minta kalau orang Jawa itu bilangnya gini, ojo sampai hilang Jawa nih. Nah, itu tetap kita harus jaga. Jadi guyub rukun, gotong royong yang memang terjaga khususnya untuk pemuda-pemudi yang ada di forum ini, sahabat-sahabatku, terus untuk pemuda Karang Taruna, pemudi Karang Taruna, ini saya tuli terima kasih banyak sudah memberikan nilai luhur dari mulai gotong royong, guyub rukun, membangun untuk memberikan hiburan kepada saudara-saudara di desa-desa. Jadi tanpa mereka itu mungkin nggak akan terjadilah hiburan 17-an di desa-desa tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Harapan saya untuk teman-teman ini, kita tetap bisa berinovasi, memberikan dampak juga kepada Magetan, khususnya di wilayah Kabupaten Magetan ini, terus bisa memberikan semangat baru untuk teman-teman, saudara-saudara kita dari mulai anak kecil sampai nanti dewasa begitu. Mungkin itu Mas Azhar. Kalaupun nanti ada pertanyaan atau usulan saran, mungkin saya bisa tampung juga. Terima kasih kepada Mas Anggri yang sudah membuat Smart and Fun Training. Mungkin itu terobosan baru. Nanti bisa kita berkolaborasi di Kabupaten Magetan untuk menciptakan hal-hal baru yang ada di Kabupaten Magetan. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin selanjutnya bisa dari Mas Andi. Oke, baik. Terima kasih Mas Kelvin. Semoga teman-teman Institut Pemuda Magetan ini terinspirasi ke depannya untuk mengembangkan bersama untuk kecamatan-kecamatannya dan daerahnya. Kemudian masuk di pemateri kedua, yaitu motivasi leadership dari Bapak Anggriawan Eka Wardana selaku founder Smart and Fun Training. Sebelum masuk sesi materi, saya akan bacakan profil Bapak Anggriawan Eka Wardana, yaitu sebagai profesional trainer dan founder Smart and Fun Training, juga sekaligus seorang hypnotherapist yang telah berpengalaman melatih para eksekutif di berbagai perusahaan multinasional, BUMN, dan instansi pemerintahan. Kemudian ada training program yang diikuti, yaitu Amazing Public Speaking Training, Achievement Motivation Training, Motivational Leadership Training, Hypnotic Magic Selling Training. Kemudian ada Outbound Smart and Fun. Kemudian ada sesi pengalaman dari Bapak Anggriani, yaitu leadership, communication skill, persuasion, service excellence, sales marketing. Langsung saja untuk memasuki pemateri kedua, kepadanya Bapak Anggriani, saya persilahkan. Cek, suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Oke. Ini antara Mbak adminnya Pemuda Institut ndredeg, keluwen wis sore ya kan? Agriawan Mbak. Jadi bukan Anggreni ya. Itulah kalau malam ya kan? Oke, Bapak, maaf Iya, Bapak. iya. Nggak apa-apa. Tidak semanang. Agenda Zoom kali ini saya langsung aja, langsung face to face, langsung tatap muka saja. Jadi tidak ada materi yang saya share, karena bagi saya itu materi itu adalah seperti yang Mas Asar sampaikan,
Mas Calvin, Nun Sewu, Mas Dewan. Ya, ya. Mas Dewan termuda. Boleh tahu Mas, kelahiran tahun berapa Mas? Izin Mas, saya kelahiran 99 Mas, jadi masih 26 tahun Mas. Mas, kalau istimewa. Iki cara aku nyalane Magetan tenan payu wae iki. Wis aku wis 35 Mas, ya kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya, sahabat founder Pemuda Magetan Institute, sahabat Muhammad Asar Sahis Pardana. Yang saya hormati Mas Dewan termuda se-Asia Tenggara, ya kan? Mas Kelvin Kusuma Wardana. Ini antara memang hoki atau ini karena faktor weton cocok. Ini materinya belakangnya ada dana-dananya ini. Alhamdulillah Mas, Sadar- saya Wardana itu kan sebenarnya artinya keluarga ya Mas. Jadi PMI Ya. ini menjadi keluarga kita bersama gitu Mas. Iya. Baru sadar Masuk. juga Mas aku Mas. Loh, saya dari pertama di share flyer itu simposium loh. Nah, ini harus cekin Wardana kabeh gitu. Iya. Oke. Rata-rata yang punya nama ada dananya itu tadi Wardana, Pardana, Pradana, ya rata-rata orang sukses semuanya. Amin ya. Oke, langsung saja saudara, karena waktu kita singkat tidak bisa lama. Sore hari ini berbicara tentang pemimpin atau kepemimpinan. Sebelum kita mampu memimpin dunia luar kita itu kita perlu mampu memimpin diri kita sendiri. Nah, maksudnya gimana, Mas Agri? Singkatnya begini, sejak kita lahir, kita itu sudah mulai latihan untuk menjadi pemimpin. Terlebih lagi ketika kita punya saudara, punya adik, punya mbak. Nah, maka itu, apalagi punya adik, kita latihan untuk menjadi seorang pemimpin, memimpin adiknya. Ketika di sekolah ditunjuk jadi ketua kelas, menjadi ketua, itu menjadi pemimpin juga. Sampai pada akhirnya nanti, saya tadi sempat menyimak. Nah, tadi ada yang background pengalamannya itu ibarat kata kalau mahasiswa itu sepertinya mau Mandraguna. Mbak Diah, kalau tidak salah tadi ya. Tadi ada Mbak Diah. Ini masih ada enggak ya ini ya? Kok tidak ada? Kok menghilang dari line, ya kan? Mbak Ini Dia ada. tadi izin Mas, soalnya ada kegiatan offline. Wah, ya kan? Baru sebentar langsung ngumpuli Mas Dewan loh. Ujuk-ujuk ada acara kemana gitu. Kalau adu-aduan ini sesama mahasiswa, loh saya tak sebutkan background dulu ikut organisasi. Mulai dari pertama kali Menwa, Resimen Mahasiswa, ikut BEM, Pramuka, UKKI, IMKAI, SM, Sotul Murabiknya Unipma. Itu yang apa babat alasnya sesepuhnya saya. Dulu untuk informasi Mas Dewan, Nuwun Sewu, saya dulu hidupnya nomaden. Jadi SDN-nya SDN 2 Labu Baru, Payakumbuh, Sumatera Barat. Lahirnya karena di Sumatera. Yang kedua, pindah ke Pulau Jawa, tersesat di Kabupaten Magetan. SDN Sukowenangun 3, Kabupaten Magetan. Tinggalnya di KPR Asabri Kandang Ayam. Setelah itu tinggal di dekat Pasar Sayur. Jadi dekatnya SDN Sukowenangun itu masuk ke dalam. Ya dekatnya Bakul Lempeng lah. Nah, setelah itu pindah lagi ke Kabupaten Ngawi, SDN Kedogalar 3, lulus SD SMP SMA di Kabupaten Ngawi, SDN Kedogalar 3, SMPN 1 Kedogalar, SMAN 1 Kedogalar. Ambil S1-nya PGSD di IKI Bekir Madiun yang sekarang Unipma, S2-nya TP Teknologi Pendidikan di UNS Solo, dan sekarang ambil S2 lagi juga, ya ini agak dagelan juga, ambil S2 lagi juga di Unipma, yang Dikdas, Pendidikan Dasar. Nah, untuk memberikan Smart and Fun Training, dulu awal mulanya saya masih lembaga biasa. Akhirnya saya bentuk CV dan akhirnya saya ubah menjadi PT karena resikonya lebih kecil daripada CV. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya membuat PT Smart and Fun Training itu melayani jasa training, coaching, consulting, terapi, dan outbound. Nah, berbicara tentang kepemimpinan itu tadi, itu ada dua komponen yang paling penting. Yang satu adalah head, yang satu adalah heart, yang satu adalah ini yang ada di kepala, yang kedua adalah hati. Ini berbicara tentang soft skill dan hard skill. Karena perjalanan panjang untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang terbaik,
itu perlu diawali dari kepemimpinan kecil. Dimulai dari kecil ketika punya adik seperti apa, ketika menjadi ketua kelas, mampu mengorganisir teman-teman satu kelas, ketika menjadi ketua panitia, ketika menjadi ketua organisasi, baik organisasi yang dimulai dari SMP, OSIS, Pramuka, Rohis, terus ada PMR, ada drum band, ada paskib, dan masih banyak yang lainnya. Tentu hal itu menjadi akumulasi kelengkapan keilmuan, wawasan yang dimulai tidak hanya sehari dua hari. Itu menjadi bekal. Nah, yang menjadi persoalan saat ini di era saat ini tidak ini non sewu. Nanti akan saya menyenggol sedikit spill kejadian yang sedang terjadi hari ini. Menurut kacamata saya secara spiritualnya orang Jawa. Mulai dari kemarin DJ Panda, ya kan, ada selingkuh dengan menghamili apa itu, Erika, terus ada Cynthia. Belum lagi ada kasus DPR joget-joget yang di pusat sana. Belum lagi, non solo Mas Dewan, ini yang di pusat lebih, buatan jenengan ini, pulau bolone jenengan. Ya, terus ada kasus lagi di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati itu ada demo karena PBB-nya naik. Nah, kalau demo mestinya ya kabupaten lain mestinya ya melu demo mestinya. Nah, kenapa harus Pati? Padahal Jombang yang lain juga naik dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya hadirnya pemuda Magetan Institute. Tadi saya baca mulai dari nafasnya untuk mendirikan, bergeraknya di mana bidang ekonomi, sosial, itu bahasa saya itu jangkep. Pertanyaannya yang menjadi persoalan adalah yang ada di sini semuanya, mulai dari Mbak Nura, Mas Teddy, Mas Muhammad Isna, Mbak Dinda, Mas Nur Salam, Mas Faikur Rahman, Mbak Riken, Mas Haris, Mas Putra, Mbak Nadia, dan Mbak Diana Lestari, dan Mbak Diah tadi yang beberapa waktu lalu sempat bergabung, itu kedepannya dengan kelengkapan keilmuan wawasan yang dimiliki sejak muda dan hingga saat ini, yang sampai lulus fresh graduate, itu bukti fisiknya di lapangan apa? Karena yang saya temui banyak hal di lapangan itu yang terjadi adalah gimana? Orang pintar saat ini, anak muda, fresh graduate, lulusan S1, S2, S3, banyak. Dokter, sangar pinter-pinter masih muda, under 30 sudah dokter, banyak. Wal kental itu, tenan. Dan ini saya amati bukan hanya di area Jawa Timur, Jawa Tengah juga. Nah, pertanyaannya ketika turun di lapangan, asli, sekelas dokter, goblok dada. Saya berani berbicara seperti itu karena apa? Ternyata kepintarannya itu tadi tidak bisa ekologis. Ekologis maksudnya gimana? Pinternya oke, namun cerdasnya tidak diikuti secara spiritual, emosional, dan intelektualnya tidak lengkap. Kenapa? Empatinya, terus cara untuk bagaimana akrab dengan kawan, berbaik komunikasi dengan kawan, relasi kerja dengan atasnya, dengan bawahnya, dengan orang yang belum bisa apa-apa, itu diantarkan di Pernahnya. Orang yang cari ilmu, misal ada rekan kerjanya yang belum doktor, dia masih lulusan S2 dan sudah lama kebetulan jadi pengajar, jadi dosen atau jadi apa, atau mungkin jadi orang yang bekerja di instansi-instansi pemerintah. Tetapi yang S3 ini karena merasa dari sisi akademisi, sisi intelektual, sisi karir itu lebih dulu dan mendapatkan gelar doktor itu tadi, akhirnya kemelindi, kemetak, kemayu, yang akhirnya secara komunikasi bahasa Jakartanya, lo siapa? Wes sopo kan gitu kan. Nah ini penting. Ini ilmu taktis tentang kepemimpinan. Karena kalau kepemimpinan hanya berdasarkan teori dan sebagainya, asli teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, Bill Gates, bullshit. Faktanya adalah saat ini banyak demo di mana-mana. Pertanyaan satu, demo tidak salah, mengkritisi oke. Neng minta tolong, itu yang namanya kondisivitas aksi di jalan. Loh, saya juga mantan aktivis bos, gitu. Saya itu pernah menyusup di 3 OMEK, organisasi mahasiswa ekstra kampus, mau apa dan PMII, Mapaba, PKD, PKL, mau apa dan sebutkan, LK1, HMI, saudara saya, keluarga Kahmi, keluarga alumni HMI ada, mau apa dan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, saya dulu pernah sampai mendapatkan jaket kader muda PKS, ya gak dagelan. Padahal Mas Asar ini tahu saya ini siapa saat ini. Dan di Provinsi Jawa Timur itu statusnya apa? Nah, jelas. Nah, inilah keahlian saya di saat itu selama masa mahasiswa, gara-gara ikut OMEK itu gara-gara begini. Besok
saya debat kandidat calon presiden BEM IKI Pegir Madiun 2010-2011. Maghrib ini nanti tiba-tiba saya dianulir karena tidak ada background PMII, HMI, kami, GMNI, dan lain-lainnya. IMM atau apa, dan sebagainya. Akhirnya apa? Karena keresahan saya, loh, hanya karena tidak ikut TOMEK kok dianulir jadi presiden. Apakah saya tidak mampu dan mumpuni, atau saya tidak cerdas, sehingga besok itu wedi nek masa paslon, saya kan paslon nomor 1, itu nanti kalah dengan paslon nomor 2. Padahal suara, kalau itu besok tanding, asli menang telak. Nah, inilah yang menjadi persoalan ketika pas menjadi mahasiswa. Teman-teman semua di sini pasti background organisasi semasa SMP, SMA itu kata kuliah, ikut HMPS, HMF, fakultas, sampai UKM. Bahkan ikut kegiatan kepemudaan yang di luar sana. Bahkan ada ikut yang agenda di provinsi, bahkan jadi duta genre dan sebagainya. Nah, prakteknya di lapangan yang sudah disampaikan Mas Asar dan Mas Kelvin ini tadi, untuk membangun Magetan, apa yang perlu diusahakan dan langsung dieksekusi. Karena tidak bisa hanya sekedar ini rapat, kumpul, ketemu, selesai, gagasan. Ide kita banyak. Tetapi kalau tidak langsung dieksekusi, maksudnya begini. Ini besok kita punya ada hajat. Magetan perlu diperahni Karang Taruna bagian ini, Poncol perlu diperahni Karang Taruna bagian ini, kita nanti sosialisasi di sana dan tentang ini dan sebagainya. Pembibitan atau apa, terus atau tentang bagaimana kita memberdayakan pemuda untuk satu agar dia terlatih produk UMKM-nya bisa terjual. Orangnya minder, tapi dia ahli untuk promosi di Instagram, Facebook dan sebagainya, Facebook Ads dan sebagainya. Berarti ini perlu ada wadah untuk satu workshop, pelatihan, seminar, memberdayakan pemuda itu tadi agar UMKM per desa itu tadi bangkit. Sehingga Kabupaten Magetan, guyub rukunnya nanti tercipta lagi sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Asar. Saat ini Mas Asar mengamati banyak pemuda kurang rukun, kurang akrab. Tadi kalau Mas Kelvin tadi adalah saya tangkap ada temannya, sahabatnya yang punya batik, membudayakan kearifan lokal. Kita awak di wong Jawa, ojo sampai lali Jawa nih. Lah ngono tadi, saya nangkap Mas Kelvin. Nah, batik dibudayakan, ditetapkan aja sekalian. Yang ikut pemuda Magetan Institute setiap hari Rabu wajib pakai batik. Tidak boleh dibantah, pakai saja. Tidak usah komen, tidak usah apa, pakai. Karena yang perlu dilakukan ini adalah apa? Satu, memakai. Mungkin merasa kurang nyaman, sebelumnya belum terbiasa. Tetapi karena kepokso akhirnya terbiasa. Mau tidak mau, alam bawah sadar ini merekam. Hari Rabu ini masih pakai batik. Ketika pakai batik, kebanggaannya dia akan menumpukan feel-nya. Oh, batik Magetan baik ya, apik baik ya. Ini ketika dibuat lengan pendek, lengan panjang, oh kita buat hemko dan sebagainya. Nah, ini bagian dari ngurik-ngurik dengan versi yang namanya, kalau ilmu ngaji kita itu namanya adan deres sama semaan. Deres itulah mengulang-ulang, repetisi. Semaan kan kita semaan yang Pak Yai punya. Nah, ketika kita menggunakan itu repetisi, pengulangan, maka keterampilan untuk menjadi pemimpin sesuai cita-cita Mas Kelvin tadi untuk memudayakan budaya Jawa, kearifan, itu akan terwujud. Sama dengan hanya Mas Asar punya cita-cita untuk membangun ekonomi lokal, terus membangun jiwa kepemudaan, kepemimpinan, agar pemuda-pemuda Kabupaten Magetan di masa mendatang yang sesuai cita-cita Indonesia emas, itu betul-betul dapat terwujud dan itu tidak dapat dipungkiri. Saya meyakini kuat karena apa? Nah, contoh aja Mas Kelvin, faktanya Dewan tak terbantahkan ini, Dewan asli ini tidak huwak ini langsung beliaunya ada dan ini tidak close kamera, ada gitu. Mas Asar, lo faktanya lo membuat ini pemuda Magetan Institute dan bisa ngelumpuk uang. Ini pun juga perlu keterampilan untuk merekrutmen ini tadi. Sedangkan saya sendiri untuk membangun smart and fun training itu tidak sehari 2 hari, tahunan. Dan saya menjadi seorang profesional trainer, public speaker, itu bukan by book. Jadi saya tabungan, saya habiskan sekian puluh juta untuk ambil sertifikasi. Kalau versi negara ya BNSP, kalau luar negeri itu ada dari IHK Trier Jerman dan Amerika dan sebagainya. Nah, itu hanya untuk menjadi kelengkapan. Tapi saya ketika dapat satu ilmu, itu saya fokuskan untuk ngolah, nguliti, praktek sampai katam. Sampai misal satu materi, itu saya sampaikan selama bahasane guru-guru ini, 10.000 jam terbang. Maksudnya 10.000 jam terbang, Pak?
materi yang saya sampaikan ketika bertemu Mas Asar, Mas Kelvin, andai kata nanti saya ke Dapuk kolaborasi di DPRD Kabupaten Magetan untuk peningkatan kapasitas SDM misalnya, BIMTEK dan sebagainya. Maka materi ini, nah, itu tulen halus Mas Kelvin, ya, Mbok Meno diundang, ya kan? Kemudian Mas Asar. Nah ini akan menjadi satu materi yang saya pernah saya isi di DPRD Lumajang, Pasuruan, Pamekasan, Sumeneb, sampai ke Magetan. Itu satu materi yang sama, saya olah sekian kali karena pesertanya berbeda dan saya pada akhirnya tidak berpatokan pada slide materi. Materi itu adalah saya. Sama Mas Asar, ketika Pemuda Magetan Institute, materinya ya saya. Ketika ada cita-cita, orang kenal pemain, berarti yang tergambar adalah nafasnya adalah begini. Berarti obah saobah, ketika naik hajat masyarakat sekitar Agustusan, nanti maulid lah, setidaknya bisa ikut nimbrung, sumbang sih, apa yang bisa diberikan untuk radius 100 meter ke utara, ke barat, timur, dan selatan. Bisa sulapan, yo bantu pas maulid Nabi, berkisah mendongeng sambil sulapan. Nah itu sumbang sih aksi real di masyarakat. Nah sekarang begini, banyak sekarang demo terakhir ini yang saya amati adalah di Kota Madiun, di Kota Madiun. Mau ini kondusif, damai, berarti nyoloti, akhirnya bisa masuk, terus ngorek dan sebagainya. Yang namanya Satpol PP, polisi itu tidak semuanya jahat, dia juga ada yang baik. Kita selaku orang akademisi, orang yang berakal, orang yang punya agama, orang lahirnya di Jawa, mestinya berpikir. Satu, menyikapi kondisi saat ini itu belajar jadi pemimpin ya. Teman-teman pasti tahu yang viral di TikTok, Instagram. Rumahnya Mas Ahmad Zaroni dijarah, ya kan? Jarah. Kecuali mobil Lexus rebek. Ya mergo sing arep nyolong bingung, ini nek nggo mlayu piye ya kan. Wis gak tau numpak mobil apik pisan, kuwi matic apa manual gak Jawa, diremuk pisan akhirnya. Sing dibawa malah patung Iron Man. Yang sing sangar sing pinter adalah yang bawa jam Richard Mille ya kan. Larang wis 11 miliar. Gak payu nek didol neng luakan bakul jam tangan neng pasar luak Kabupaten Magetan gak payu gak Jawa soalnya. Ya, yang Jawa nanti ketika investasi aset tawarkan Pak. Ya. Pak Bupati bisa, Pak ini jam pusing nih Pak. Jadi kalau ada tabungan apa ya boleh lah nih Pak. Tambah cakep loh Pak, detail payu. Ya. Nah ini kondisi penjara ini tadi akhirnya yang jadi korban adalah apa? Yang cacat masyarakatnya. Padahal ini oknum-oknum tertentu yang akhirnya menjara, membakar, terus melempari, gelut karena polisi. Terlepas dari karena faktor ini, faktor kemarin ada ojol dilindes. Itulah yang salah lah, yang sak mobil kui. Jangan yang lain yang disalahkan. Yang mobil itu kalau sudah dikasuskan hukum, dicari fotonya data terpapar dan sebagainya. Ya kita doakan Indonesia aman, damai, sejahtera. Kalau ada demo di mana-mana, dibakar dan sebagainya, orang kok yang bangun nih, kan ya kesel. Ya gak lucu DPRD Kabupaten Magetan tiba-tiba, ini kita berzoom, baru nanti di demo Mas Asar sendiri. Lah Mas Kelvin ketemu. Lah, nak kowe neh, ya kan? Ini nyapa merene, kan gitu melawak akhirnya. Gak lucu sih ngebom kantor, sing dihadapi orang yang nanti terjun yang menemui masa Mas Kelvin. Sing gelut sing aksi pakai megafon Mas Asar. Saya tidak terima kebijakan ini. Kebijakan apa Belgedes? Dan itu tidak ngaruh dengan aktivitas sehari-hari Mas Asar, Mas Muhammad Isna, Mas Kelvin dan sebagainya. Karena begini, ilmu kepemimpinan itu nanti luas. Kita jangan sampai mengeneralisasi. Misal katakanlah perempuan. Semua laki-laki yang saya kenal buaya semuanya, mata keranjang. Berapa laki-laki yang sudah disurvei Mbak, ya kan? Ini contoh melatih memimpin diri sendiri itu. Sama kayak laki-laki yang kecewa berpedot karo pacare, berputus. Laki-laki sealim apapun, sekalipun santri, ternyata ketika selingkuh menyakiti hati. Berapa cewek sing wis mbok survei ya. Kenal lagi pisan, langsung ngejudge wanita itu wanita rating kiri menggok kanan, ya kan? Yo tidak semuanya. Yo kadang ada cewek yo sing rating kanan menggok kanan. Tidak semua ibu-ibu seperti itu. Sama kayak perempuan. Semua laki-laki di dunia ini buaya semuanya. Ya tidak. Berapa laki-laki yang sudah survei? Sama kayak kasusnya demo ini. Yang menjadi persoalan itu apa? Itu melatih diri sendiri untuk memimpin diri sendiri loh. Karena ini urusannya memimpin nafsu. Selengkap-lengkapnya kepemimpinan itu ada pada baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, komplit. Kanjeng Nabi itu kenapa komplit kepemimpinannya?
Karena dari beliau itu paket lengkap manusia teladan yang iso dicontoh tablik amanah fatona sibik itu ada pada beliau. Nah kita manusia terus sekalipun saya ini manusia yang masih banyak dosanya, sehingga untuk menyempurnakan setiap hari dari kesalahan-kesalahan film-film di masa lalu itu perlu diistighfari dan dibenahi dengan hal-hal sederhana, mengubah hal-hal kecil konsisten yang akhirnya menjadi akumulasi kebaikan yang kita mulai melatih diri sendiri untuk menjadi memimpin akalnya, nafsunya, apa yang dilihat, apa yang didengarkan setiap hari 1%, berarti akumulasi selama setahun 365%. Akumulasi Mbak yang admin ini, Pemuda Magetan Institute ini sering jadi host, maka nanti kesalahan-kesalahan itu nanti terminimalisir, bahkan nanti nyaris tidak ada. Yang akhirnya keterampilan public speaking itu nanti lancar, tidak takut. Sama ketika Mas Asar membangun Pemuda Magetan Institute, memulai dari nol, membangun visi misi, ini nanti tujuannya apa, timnya siapa, anggotanya siapa, perekrutannya bagaimana, dan ke depan aksinya untuk Kabupaten Magetan, perluasan manfaatnya itu seperti apa, nanti jelas detail. Karena urusan memimpin itu tidak bisa hanya di sekitar kita menunjuk. Itu perlu dimulai dari diri kita sendiri, ngawali, miwiti. Sama ketika saya begini, yang ketika di provinsi, itu banyak yang bertanya Mas Asar, loh Mas Afir kok bisa jadi instruktur provinsi, ceritanya gimana? Rekom dari siapa? Loh saya tidak tahu. Saya aja dari kecamatan langsung nyolot neng provinsi kok, nggak lewat PC, pengurus cabang. Dan tidak ada yang merekom saya di Ngawi. Langsung ditarik di pusat gitu aja. Karena itu apa? Karena itu hasil dari konsistensi, komitmen saya ketika dimintai tolong, siap. Mas Asar WA, Mas, Assalamualaikum sahabat instruktur, ini nanti ada begini, tanggal sekian dan sebagainya, siap. Tidak ada bantahan, tidak apa, kecuali naik jadwalnya tabrakan. Mas, bolehkah jadwalnya nanti bisa diganti? Nah gitu. Atau kalau memang jadwalnya memang hari itu, nun sewu berarti saya belum bisa untuk membersamai atau menemani jenengan. Titik. Itu yang namanya sportif. Kalau sanggup, kalau tidak. Nah, hasil konsistensi ini akhirnya yang apa? Meluaskan relasi. Saya bisa kenal kayak seperti saat ini adalah kenal Mas Dewan, Mas Kelvin, terus ada Mas Teddy, Mbak Nura, Mbak Dinda, terus tadi ada Mbak Dia yang dengan segudang pengalamannya itu andai kata saya dosennya wes nilainya auto A. Neng kalau di kelas itu kok kemayu, wayai dosen mulang kok pakai eyeliner gitu, dolanan Roblox, ya kan? Wes sudah nilai C, gak iso. Nah, inilah. Jadi kepemimpinan itu perlu memiliki karakter yang kuat. Ini yang poin nomor 2. Karakter yang kuat itu menjadi seorang pemimpin harus berkarakter kuat. Secara spiritual perlu oke, emosional perlu oke, intelektual oke. Kalau intelektual, emosional tidak ada, spiritualnya nyaris minim. Dembel seragam ngaji pas kecil, TPA, ketika pas gerang gaplok seperti ini, udah badannya gede seperti ini, wes usianya 20 ke atas. Ngaji, buka Al-Qurannya wes gak tahu dan sebagainya. Dan terus bagaimana mau jadi pemimpin? Pinter, iya, pinter. Dua ide akeh, gerakan akeh, gebrakan akeh, aktivis bisa. Tetapi ketika diminta untuk Assalamualaikum Mbak, izin nun sewu mengke sonten badhe magrib wonten ya ibu yasinan khusus ibu-ibu. Monggo mengke saged merapat datang RT pinten. Kok ndelalah songok. Kemayu pisan, gak melu yasinan. Apakah itu yang dinamakan pemuda berkarakter, menjadi pemimpin berkarakter? Berarti sosialnya kurang. Sosialnya kurang, bertemannya kurang. Karena karakter itu harus melekat 24 jam non-stop. Mulai dari bangun tidur. Menjadi pemimpin itu sebenarnya begini, bangun tidur. Kalau semula bangun tangi subuh itu kawanan, jadi subuhan karo duha, ya kan? Ya itu dimulai jadi subuhan pas jame nek era iso pas jame ya rada mundur-mundur 15 menit berarti biar subuhan jarak 15 menit kan biasanya bangun itu kan masih ada sesi loading kedip habis itu baru bergerak langsung jupuk air wudhu. Nah itu latihan untuk memimpin diri sendiri untuk menata schedule dirinya, menata ulang, mereset dirinya. Laptop ini bisa di install ulang. Nah kita andai kata ada yang kurang pas, diinstal ulang sekalian. Jadi mulai pola pattern budaya bangun pagi. Pagi nanti masih isa-isa, nyabu, sarapan dan sebagainya berangkat jam berapa, itu perlu diolah. Akhirnya nanti bisa menjadi budaya, menjadi
nanti kebaikan dan keberuntungan untuk dirimu sendiri, diri sahabat-sahabat semuanya. Sama kayak Mas Calvin, tidak serta-merta Mas Calvin tiba-tiba langsung jadi dewan. Mestinya urutannya sebelumnya, relasinya, backgroundnya apa, independenkah atau gabung partai, siapa yang merekom, atau orang itu sungkan sama bapaknya, Mbok Menawa, ya kan? Ini kan banyak opsi. Akhirnya nanti bisa nyalon, terus bisa jadi calon legislatif, terus menyampaikan visi misi, terus anak coblosan. Lah terpilihlah Mas Calvin. Nah ini prosesnya Mas Calvin jadi itu panjang. Nah, jadi teman-teman ketika melihat Mas Asar, Mas Calvin itu jangan sekarangnya. Jadi lihat yang sebelum-sebelumnya. Yang dilihat jangan rumus suksesnya, gagalnya. Dipa itu dulur dewi, dinya. Lah, apa iso bangun organisasi komunitas kayak ngono kuwi? Apa iso jadi dewan? Mestinya saya yakin nonton ekspresinya Mas Calvin di masa lalu ini temannya yang tidak percaya, yang main itu yang hanya enak, ya kan? Ada. Karena apa? Satu mudah adalah jadi bisa. Yang kedua, faktor konsisten sehari-hari. Sehari-hari itu budaya yang dilakukan. Ini yang menjadi faktor keberuntungan. Yang ketiga, pakai rumus yang diambil, yang saya tangkap dari Mas Azhar sama Mas Calvin. Sahabat-sahabatnya perlu meniru ini. Niat, nekat, semangat. Andai kata tidak ada tiga itu, kira-kira ya Mas Azhar tidak akan mendirikan Pemuda Magetan Institute, entah karena keresahan, entah karena tidak niat. Nah ini karena niat, makanya jadi. Nah yang keempat, teman-teman semuanya, karakter kepemimpinan itu sekarang itu disesuaikan dengan generasinya masing-masing. Tidak bisa serta-merta semua yang mendengarkan saya saat ini itu menirukan saya atau Mas Asar atau Mas Calvin. Tidak bisa. Kan generasi ada generasi baby boomer, generasi milenial itu saya, generasi X, Z, strawberry dan sebagainya. Nah, generasinya Mbak Tak admin itu kira-kira andai kata saya pimpinannya tak getak langsung ceklek hati nih baper. Mbak, enggak ini semuanya enggak on kamera, wis moto bisa. Balik suka kanggo neng Pemuda Magetan Institute. Siapa yang tidak on pecat, ya kan? Nah, nangis. Generasi saat ini kalau digitu kan nangis, tenanan serius. Saya sudah riset survei. Itu uji coba ke leteng angkatan saya, ke generasi bawah. Nah, kebetulan saja saat ini saya dosen di kampus STKIP Modern Ngawi. Kampus di kampus modern Ngawi, keluar Eksital itu kampus modern. Itu saya jadi dosen, mahasiswa itu ada yang berani sama dosennya. Dosennya gak wani. Dosen A, B, C sudah ngatasi anak itu tidak mempan. Ketika saya masuk kelas, pola saya mengajar saya bedakan dengan dosen yang pernah masuk ke situ. Assalamualaikum. Dan saya tidak mengabsen dulu. Siapa yang di sini tidak suka saya mengajar kacung? Gak suka duel kita, sambung le. Mas itu yang belakang, wajah kayak preman, sambung kita. Mbak, itu mau masih pegang bedak, HP, atau HP-nya saya sita, saya lelang. Nah, ternyata treatment itu akhirnya menjadi kenangan tersendiri untuk mahasiswa. Dosen yang lain belum ada yang berani seperti itu karena apa? Sekarang sedikit-sedikit kalau tidak cocok viral di video, betul, betul. Apalagi mbak-mbak sekarang buka HP, nyekrol TikTok, atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah, buka galerinya HP-nya pribadi. Nanti ya foto yang tak posting ya. 10 hal yang muncul di timeline. Timeline itu di pencarian, itu gambar yang muncul. Kalau perempuan itu nggak jauh-jauh dari satu sebelah, dua fashion. Tuku apa? Jilbab, pasmina, segi 4, tuni, kulot. Yang kalau bapak-bapak ini, nek gak ini info gelut tinju, ya kan? Paris Fernandes kemarin, atau nanti info renang, atau kalau nanti backgroundnya masa lalu aktivis, pasti ini nanti ada timeline demo-demo di mana yang terupdate. Jakarta, Bandung, Kediri, Madiun, dan sebagainya. Atau kalau Mas Kelvin ini yang muncul adalah lagi Eko Patrio sama Uya Kuya langsung dicepot kopan gitu. Aku harus bersiap siaga nih, harus jadi orang yang baik dan sangar. Gimana Mas Kelvin? Guyon ya, guyon Mas Dewan. Karena apa? Ini persoalan menjadi pemimpin itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan kayak buku, by book. By book itu langsung secara teori pemimpin itu harus berkarakter pemberani, bertanggung jawab, percaya diri, public speaking, lancar, dan sebagainya. Nggak bisa, Mas, Mbak. Itu semuanya alamiah. Jenengan semua akan bisa mempelajari seiring berjalannya waktu. Kalau memang niat mempelajari, kalau tidak, ya tidak akan ilmu itu hinggap di diri sahabat-sahabati semuanya. Menghabiskan jatah gagal jadi ketua panitia. Jadi admin, jadi host seperti mbaknya ini, Pemuda Magetan Institute. Terus tadi
berkenalan. Perkenalan itu tadi siapa ya? Yang masnya tadi. Ya, harapan saya seperti yang sudah disampaikan teman-teman. Yo jongono mas. Itu kalau saya saat ini di Magetan di lokasi tak culik, tak culik, tak jak ngopi, ngene loh mas. Tak ajari pisan gitu. Jadi ungkapkan isi hatinya, apa yang di benak, di hati itu ungkapkan saja. Latihan mengucapkan apa yang terbersit di pikiran, di hati. Jangan takut salah. Itu ya, itu namanya jadi pemimpin. Terus begini, diingat-ingat, menjadi pemimpin ini menjadi rumus, itu adalah satu. Yang saya sampaikan adalah, sebelum mampu memimpin dunia luar, kita perlu mampu memimpin diri sendiri, yaitu keilmuan self leadership. Rumusnya apa nanti saya sampaikan. Kedua, menjadi seorang pemimpin perlu memiliki karakter yang kuat. Dinyek dulure dhewe, alah, kowe anake kuwi apa iso dadi sukses? Gak nom besok iso kuliah, iso dadi iki dan sebagainya, iso dadi iki ASN dan sebagainya. Yang ketiga, itu harus kuat, harus tahan banting. Dinyek, bu ya, sesuatu yang di luar wilayah kapasitas, di luar yang bisa kita kendalikan, taruh, abaikan. Bukannya kita tidak peduli, abaikan. Karena saya sendiri pun, saya pernah dinyek. Walah, gering-gering. Gak besok nek iso dadi. Kuliah gak mungkin bisa kuliah. Wong kere kok kakean pula. Tahu jawaban saya saat itu apa? Dan saya masih merasa berdosa hingga saat ini. Jawaban saya ketika pas SMA gini. Sapa sing ning sak kelas ki sing DPMS ngacung. Apa kater? Gonen merene cah, gonen mengharap. Delalah ada yang bawa pisan. Bendahara saya. Pinjem, Mbak. Aku. Iki ya, ingat ono cahaya. Itu saya kater, saya crack gitu. Andai kata ini saya siset ke kulit tangan saya, dan ini tulangnya terbuka, tulang enak tulisannya balungan kiri, puas kabeh gitu ya. Satu kelas langsung hening diam, belum pernah melihat saya semarah itu. Dan akhirnya saya merasa berdosa sampai sekarang, dan saya tidak pernah lupa. Oh alah, dari jadi tabungan dosaku no ke Gusti Allah. Tapi dari situ saya belajar menjadi ketua kelas, menjadi pemimpin, orang yang hidupnya tidak enak, orangnya sangat sederhana, bahkan di bawah min hidupnya, adalah bapak ibu sederhana pisan, itu harus tahan banting, dihina saudaranya sendiri, Pak D, Bude, Mbah, Bule, karena ujian tertinggi bukan teman kita, bukan tetangga. Ketika orang tua kita membandingkan kita dengan saudara kita, kalau sudah awakmu kok gak kelimprak enak omah, nah itu mental pemimpin itu harus terlatih dari situ juga. Yang kedua, ketika Mas Asar membangun Pemuda Magetan Institute, lelah kakek pola nyapon dadak Pemuda Magetan Institute gunanya apa Thomas Mas terus ngeseling awak itu sama saja ketika kita dihina ketika diikut organisasi kurang gawean yang balik neng kos turu lak penak daripada melune organisasi masuk ke sekretariat ke sanggar dan sebagainya padahal orang tidak tahu manfaatnya di 10-15 tahun mendatang seperti apa. Betul betul betul. Mas Asar bisa bangun karena pengalamannya banyak. Oke, karena waktunya terbatas. Ini gimana waktunya sudah selesai atau sampai besok pagi ini? Monggo Mbak direspon dulu. Sampai 17.20 Bapak. Oke, siap. Soalnya Mas Kelvin hawane pengen ngopi wae, tak sawang ya, tak terawang dari sini gitu. Terang Mas. Ya. Nah, teman-teman semuanya, izin sengaja saya tidak membagikan slide share ke sesi ini. Saya berharap nanti di momen selanjutnya saya bisa bertemu langsung di Magetan. Karena kebetulan saya beberapa kali ini juga ada agenda ke Magetan, ke Secata, karena urusan menuanya. Jadi semoga nanti bisa bertemu dengan teman-teman itu ngopi di mana sambil santai sambil ngobrol. Karena kalau ini saya slide share materi, saya yakin kok teman-teman yang saat ini off kamera itu nanti tinggal satu screenshot selesai, baru dipelajari diwaca, entah itu dibaca atau enggak, paham atau enggak. Nah, habis itu nanti kegiatan pemain Pemuda Magetan Institute itu nanti diikuti ya pas kumpul-kumpul. Tapi sumbangsihnya untuk bagaimana bergerak itu gimana tidak ada. Saya sarankan kalau boleh usul untuk semua yang ada di sini yang saat ini hadir on cam atau off cam itu dengan adanya bergabung Pemuda Magetan Institute setidaknya dengan semuanya Mas Mbak itu bisa menjadi jejak sejarah peradaban bahwa ketika ada jenengan ada perubahan kecil yang itu bisa menjadi stimulus Magetan bisa bangkit. Magetan bisa menjadi kota yang menjadi teladan. Karena Magetan itu kan asri, rapi, tertib, indah, dan aman. Magetan itu kota yang ya anggapnya
versi mininya Bandung, nggon kopi tempat adem-adem ada dan sebagainya. Tapi urusan pemerintahnya itu global. Kalau saya ngapati dari dulu ya global. Ya bupati dari era ke era tetap saya ikuti dong. Apalagi yang di DPRD. DPRD dulu saya akrab sama namanya sekretaris DPRD. Entah beliau saat ini sudah masih ada atau sudah berpulang. Pak Joni namanya kalau tidak salah. Itu sering komunikasi. Ya ini dewan-dewan. Saya dengan beberapa anggota fraksi partai yang ada di Kabupaten Magetan akrab. Entah yang dulu-dulu loh. Yang sekarang-sekarang yang baru, generasi baru saya belum kenal. Termasuk Mas Kevin baru kenal sekarang. Izin Mas Dewan ya. Takutnya saya dimutasi, Mas, dimutasi dari Ngawi pindah Magetan ya. Oke, ya gitu ya. Nah, jadi itu Mas Mbak semuanya. Nilai-nilai kepemimpinan itu tadi. Jadi yang pertama yang sudah sesuai saya catat tadi lah, kita perlu memiliki self leadership yang kuat, karakter yang kuat. Yang selanjutnya adalah kita perlu memiliki yang namanya kekuatan legowo. Legowo itu begini, ada kalanya kita memimpin, ada kalanya kita dipimpin, ada kalanya kita jadi ketua, ada kalanya kita jadi anggota, ada kalanya kita tidak jadi siapa-siapa. Ya sudah, accept itu adalah menerima, tinompo, sehingga kita nanti memiliki keluasan jiwa yang lapang. Dan ketika nanti saya doakan, semoga Mas Kelvin nanti di masa mendatang 2029 atau 2045 nanti bisa menjadi Bupati Kabupaten Magetan. Amin. Orang nggak ada yang tahu loh, ini dungo kita nanan Mas. Nah, itu nanti ketika menjadi dalam kondisi menjadi pemimpin bupati, menjadi pemimpinnya Kabupaten Magetan, itu dalam kondisi standby ready. Arab di pihak-pihaknya dia itu nggak mempan. Sama seperti ini, Nun Sewu, ini fakta yang perlu saya sampaikan. Pak Prabowo Subianto, presiden kita bersama. Bayang no, pernahkah terpikir kita menjadi Pak Prabowo? Bayang nih, mengasumsikan kita itu jadi Pak Prabowo. Terus kena demo neng di, wih kira-kira dikapak nih. Kan gitu. Terus para yai alim ulama kan sudah kumpul kan, para pemuka agama kumpul dari berbagai lini, berbagai organisasi masyarakat sudah kumpul. Untuk apa? Rembukan. Nah, menjadi pemimpin. Nah, sama kayak gini. Ya seperti ini itu akhirnya beberapa orang yang minim literasi. Nah, ini saya mengadopsi dari Mas Asar dan Mas Kelvin. Pemuda yang minim literasi, akhirnya gini. Nah, lak tenan toh, kejadian 98 terulang lagi, iya kok presidennya kok ngono kok. Halo, kalau tidak tahu sejarah, Pak Prabowo itu termasuk korban bos, ya kan? Yang menginisiasi ini gimana? Lo kalau ketemu orang ahli sejarawan tenanan, wes toh diceritakan. Saya sudah ketemu sejarawan asli yang tahu kejadian 98 seperti apa. Pak Prabowo ini akhirnya jadi korban status. Zamannya Pak Harto itu loh ya. Kenapa bisa jadi korban? Ya karena ada instruksi dari pusat yang bukan presiden. Dari komandan ini terus akhirnya begini begitu dan sebagainya, akhirnya terjadi kerusuhan. Sama kayak gini rame demo di mana-mana, akhirnya ini yang kena siapa? Ya presidennya Pak Wowo. Iya lah, untung aku gak milih. Mau coba caption jawaban anak muda, terus saya lihat foto profilnya seperti apa. Oh alah, ini pemuda kayak mangan nano nih, mangan gotri ini ya, gak tahu mangan tahu isi lempeng kerupuk dan sebagainya, gedang goreng ya kan. Nah ini wawasan minim literasi, bolone kurang, ngopine kurang ngadoh, ngopine kecedaan, circle lingkaran pengaruhnya itu terbatas dan tidak punya akses misal komunikasi dengan contoh ke Mas Kelvin, Mas Dewan. Mestinya Mas Kelvin ini kan untuk perubahan perda, usul peraturan apa, undang-undang, up to date informasinya apa dari pusat. Orang pertama kali A1 yang dapat dari pusat, minimal dari provinsi lah. Nah, berarti harus punya kawan, relasi seperti Mas Calvin, Mas Asar, dan sebagainya. Sama seperti saya ketika ada informasi itu tidak langsung lagi ramai berkomunikasi dan sebagainya. Itu dicerna dulu. Nah, terus sekarang begini logikanya. Kayak yang damai ada yang menjarah-menjarah. Apa bedanya mendemo terus melakukan seperti itu? Mendemo orang yang tidak, yang dituju tadi, yang dimaksud tadi. Terus kelakuannya yang pendemo, itu malah menjarah dan sebagainya. Nah itulah non sewu ya, saya selaku akademisi, itu apakah tidak melahirkan bibit-bibit koruptor, menjarah rumah orang tanpa izin? Yuk gak seneng gak apa-apa. Bukannya gak seneng orangnya, ojo sampai benci orangnya.
Benci itu sifatnya, cara dia berkata-kata, bersikap. Akhirnya kan dia ontran-ontran, akhirnya terpicu seluruh Indonesia Raya. Makassar, nanti Dipong dan sebagainya. Saya itu bayangkan kalau jadi bupati, gubernur, terus jadi presiden, jadi menteri. Asli, ini anak muda ini apa kakean anu ya? Mangan K-pop ya kan? TikTok, terus nonton yang laki-laki itu kebanyakan buka TikTok, Twitter, Instagram dan sebagainya, eh, nonton video yang kurang pantas, non sewu, terus nonton cewek hanya pakai tank top, hot pants dan sebagainya. Akhirnya pikirannya itu non sewu. Andai kata mahasiswa 3C, ciut, cetek, cupet. Andai kata masyarakat sudah lulus, ya kan, mahasiswa sudah lulus, itu mahasiswa yang literasinya minim, bermasyarakatnya kurang, HP-nya kenceng, bangun tidur pegang HP, hanya untuk jadi buzzer, mengomen, mengkritisi dan sebagainya. Yaitu sama aja ilmumu, andai kata ini judulnya guyonan loh ini ya, hambanya Gusti Allah, hamba amatiran. Nah ini perlu saya sampaikan, ini penting mas mbak semuanya, karena keilmuan memimpin, karena nanti akan menjadi bekal untuk mengembangkan pemuda Magetan Institute. Ini perlu terobosan yang semuanya satu rasa, satu jiwa, satu komando. Yang ketiga, ada yang pengalamannya banyak, sharingkan. Contoh Mbak Dia tadi, sharingkan Mbak Dia. Ilmunya selama ikut organisasi itu apa? Karena kita yakin kok, semua di sini mantan aktivis semuanya, saya yakin kok. Ilmu apa? Ansos, analisis sosial, manajemen konflik, katam kita. Terus orasi. Nah, orasi. Nah, ini ilmu ya. Kalau nggak percaya nanti katakan. Ini mumpung ada Mas Dewan, Mas Calvin. Ini yang teman-teman ada demo di depan kantor DPRD dan sebagainya, orasi, aksi di jalan dan sebagainya. Wes toh, percaya saya. Mantan aktivis yang saat ini ikut OMEK khususnya, organisasi mahasiswa ekstra kampus. Maka ini nanti demo mempeng dan sebagainya, demo terus aksi, terus nanti ketika bupati terus ketua DPRD Pak Sekda nih anu ngongkon media diliput gak apa-apa, sesuk di up neng berita dan sebagainya, terus ketika di up puas, weh tuntutan kita berhasil kawan-kawan, muncul press release ya kan, terus akhirnya gitu, terus di 10-15 tahun mendatang ternyata yang bersangkutan nyalek, rata-rata di Jawa Timur seperti itu. Iki demo besok nyalon jadi dewan. Nggak percaya katakan wes. Karena itu menjadi kaderisasi besok jadi dewan. Lihat terus ini Mas Calvin non sewu. Dulu kuliah di mana Mas Calvin kalau boleh tahu? Di Telkom University, Mas. Telkom University. Ya, Pernah ikut TELU. organisasi mahasiswa ekstra kampus Mas, yang saya sebutkan. IMM, HMI, kami, PMI atau apa gitu? Kalau saya lebih ke daerah sih, Mas. Kayak kemahasiswaan Presidenan Madinah. Kalau sisanya hanya mengikuti aja sih, Mas. Aman. Oke, ya terima kasih Mas. Terima kasih. Nah ini berarti backgroundnya adalah dari sisi Mas Kelvin adalah umum. Umum itu maksudnya tidak mengkerucut kepada, kalau ini tadi kan misal kalau ada yang ikut PMI, HMI, kami dan sebagainya. Saya yakin kok itu nanti kalau dia terstimulus, jelalah bocah cerdas pisan, besok nyalak. Banyak terjadi di Jawa Timur, saya amati seperti itu. Sehingga ketika jadi dewan dan sebagainya, engkau sing demo, yo junior dewi. Nah, yang jadi persoalan adalah untuk kaderisasi, melahirkan bibit pemimpin yang baru, itu seperti apa? Itu perlu kuat. Jadi, teman-teman semuanya, terima kasih. Saya tidak mau korupsi waktu, duso nanti, disuamplui Mas Asar nanti. Mas Wesbar lu, pindang balik, ya kan? Kayak maghriban. Nah, jadi nanti perlu dipahami adalah, di masa mendatang, itu nanti ada dua macam tipe kepemimpinan. Kepemimpinan tradisional, atau kepemimpinan era milenial atau era modern. Karena kita sudah kebanjiran informasi, era digital ini tidak dapat dipungkiri. Yang kedua adalah dengan adanya pemanfaatan digital, apa yang jenengan lakukan semuanya untuk perubahan Kabupaten Magetan itu perlu jadi PR. Karena diakui atau tidak diakui Pak Bupati, Pak Lurah, atau orang yang kenal dengan kita, Pemuda Magetan Institute perlu maju dan berkembang. Itu harus jadi rumus nomor 1. Diakoni, gak diakoni harus berlanjut. Yang penting tidak nyalain aturan. Tidak kayak kisruh. Ini melahirkan generasi pemuda-pemuda. Siapa tahu ini nanti mendapatkan apresiasi dari Pak Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur. Pemuda pelopor yang membangun Pemuda Magetan Institute melahirkan pemuda-pemuda kreatif. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan.
ilmu kepemimpinan itu berawal dari kepemimpinan kecil seorang individu. Yang kedua, perlu mampu memimpin diri sendiri. Ketiga adalah perlu berkarakter kuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Santen gula kelapa cekap semantan atre gaula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, dilihat dari jam udah mendekati maghrib. Jadi untuk sesi pertanyaan di kali ini tidak ada. Untuk sesi pertanyaan nanti pas kita ngadain secara tatap muka langsung ya teman-teman untuk pertanyaan. Baik, sebagai penutupan materi, kami mohon kepada para narasumber untuk memberikan closing statement singkat terkait tema simposium pada sore hari ini. Dimulai dari Mas Kelvin dulu. Saya persilahkan. Jadi untuk teman-teman pemuda-pemudi, ya harapan saya kita tetap harus bersama-sama berperan aktif, berkarya, berinovasi, dan juga beraksi demi kemajuan Kabupaten Magetan yang kita cintai. Baik, terima kasih untuk Mas Kelvin. Kemudian untuk closing statement, Pak Anggi, saya silahkan. Iya, kalau Pak Anggi ini berarti saya yang punya batik temannya Mas Kelvin tadi nih. Tidak salah, Pak. Panggilan saya itu kalau di rumah memang Mas Anggi ya. Closing statement dari saya adalah yang mampu sukses di masa perubahan, di masa mendatang adalah bukan orang yang paling kuat, paling cerdas, atau paling kaya. Namun yang mampu merencanakan perubahan dan beradaptasi dengan adanya setiap perubahan yang ada di masa mendatang. Dan mampu bertahan dan menikmati masa perubahan itu. Hingga akhirnya slogan Agent of Change itu betul-betul terbukti. Pemuda-pemudi yang ada di Pemuda Magetan Institute ini adalah agen muda perubahan di Kabupaten Magetan yang menjadi teladan di Provinsi Jawa Timur yang akhirnya memberi warna untuk Indonesia menuju Indonesia emas di 2045. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Anggi. Selanjutnya ada closing statement dari sahabat Asar. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih Mbak Moderator sudah diberikan waktu. Pertama-tama, sebelum saya buat closing statement, saya menyampaikan terima kasih banyak. Yang pertama untuk Bung Kelvin selaku Dewan Termuda Kabupaten Magetan sudah berkenan untuk memberikan pengarahan kepada kami untuk bergerak di Kabupaten Magetan, serta sahabat instruktur saya, Bung Anggriawan. Terima kasih sudah berkenan memberikan kami motivasi kepemimpinan yang kiranya akan kami implementasikan untuk pembangunan Kabupaten Magetan nanti. Nah, untuk closing statement dari saya cukup simpel. Mari bergerak, mari berkolaborasi, dan mari membangun Kabupaten Magetan. Dan untuk yang teman-teman yang lain, terima kasih sudah berkenan hadir. Nantikan event-event Pemuda Magetan Institute ke depannya, entah itu nanti online ataupun offline. Tapi akan banyak sesi tatap muka secara langsung ke depannya. Terima kasih, sahabat-sahabati. Oke, terima kasih atas closing statement yang penuh makna ini. Selanjutnya, mari kita abadikan momen bersama dengan foto bersama. Kami persilahkan untuk seluruh peserta untuk on cam ya teman-teman. Saya bantu Mbak. Mas Mbak, sing on cam saya doakan nanti bisa umroh haji. Amin, kurang amin. arep piye? Ayo. Amin. Nah,
Mbak Dinda akhirnya muncul juga lagi itu loh. Saya kasih nilai langsung, andai kata Mas Kulah nilai A ya toh. Mbak Dewi, Mbak Niken. Nah, Mbak Niken, terus langsung kan Mbak Niken los latihan on cam. Ya, aku bantu 1, 2, 3. Oke, Oke, saya bantu Hitungkan ya, hitungkan ya teman-teman. Satu, 1, 2, 3. Oke, Oke, slide slide selanjutnya. satu, 1, dua, 2, 3. Oke, Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman kita semua yang ada di Kabupaten Magetan. Terima kasih Mas Anggri, terima kasih Mas Asar. Semoga Sami-sami, diberikan Mas kesehatan, keselamatan, dan semuanya diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih, Bang. Iya, Mas Anggi, Mas Kelvin. Tutup. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara Simposium Kepemudaan dan Kosmit anggota baru Pemuda Magetan Institut 2025. Semoga acara pada hari ini dapat mengeratkan sinergi kita sebagai pemuda Magetan untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya bila ada salah kata dan masih grogi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.